Sebelumnya terima kasih juga Pak sudah memberikan materi kepada kami. Saya sangat terinspirasi dengan Bapak. Semoga saya bisa kaya dengan cara tidur. Boleh juga loh. Boleh juga loh. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan saja Pak. Tadi Bapak sempat sampaikan Bapak mendapatkan dividen yang menurut saya cukup besar ya Pak, miliaran. Tapi kan untuk kalangan mahasiswa, modal yang dimiliki kan kecil Pak. Paling mentok bisa beli BCA, ya, dan bisa beli 1 lot. Boleh juga loh. Boleh juga loh. Sedangkan dividennya cuma 170 perak per lembar saham gitu Pak. Jadi kita nggak bisa mendapatkan dividen yang besar gitu Pak kalau modal kita kecil gitu Pak. Nah, tips untuk mahasiswa biar bisa mungkin Bapak bisa berikan tips agar mahasiswa bisa kaya dari cara tidur karena modalnya kecil. Itu yang pertama. Pertanyaan pertama, bagaimana kaya sambil tidur? Kalau kita mau kaya sambil tidur harus punya saham wonderful company dulu, baru bisa kaya sambil tidur ya. Tambah kaya. Tapi kalau mahasiswa yang belinya cuma 1 lot, harus punya saham wonderful company dulu, baru bisa kaya sambil tidur ya. Tambah kaya. Tapi kalau mahasiswa yang belinya cuma 1 lot, belum punya saham wonderful company, punyanya cuma 1 lot doang, harus kerja keras. Harus kerja keras dengan segala cara tapi yang halal ya. Halal. Seperti tadi Warren Buffett, dia pun memulai dengan jadi loper koran, ya, loper koran. Enggak langsung jadi seorang yang memiliki 100 miliar dolar, itu proses dari ketika usia 12 tahun sampai 93, itu prosesnya sampai punya uang itu perlu, it takes time, perlu waktu selama 81 tahun. 81 tahun ya. Jadi kalau mahasiswa kaya sambil tidur belum bisa karena uangnya belum ada, kan harus kerja keras ya, kerja keras dan kerja keras. Mungkin bekerja di satu perusahaan, jual online dan lain-lain, kasih les ya ke siswa-siswa, dapat uang. Yang kedua, selain cari uang, kerja keras, yang kedua adalah hidup hemat dan sederhana. Ya. Kalau kamu kerja keras, cari uang, tapi hidupnya konsumtif, foya-foya, habis juga duitnya. Nggak ada uang untuk dibelikan saham. Ya. Tapi kalau kerja keras, cari uang sebanyak-banyaknya, hidup hemat dan sederhana, ada sisa uang untuk dibelikan saham. Ya. Jangan meremehkan uang 1 juta rupiah ya, 1 lot saham ya. Kalau uang itu bisa kita naikkan 1 kali lipat setiap tahun, 20 tahun kemudian uang 1 juta itu jadi 1 triliun. Ajaib, itu keajaiban dunia ya. 1 juta jadi 2 juta, 4 juta, 8 juta, 16 juta, 32 juta, 64 juta, 124 juta, 248 juta, ya kira-kira 500, 1 miliar. Ya. Uang 1 juta kalau kita bisa naikkan 1 kali lipat setiap tahun, 1 jadi 2, 2 jadi 4 itu 10 tahun jadi 1 miliar. Tambah 0,3. Kalau 1 miliar bisa kita ulangi lagi, tambah 0,3 lagi jadi 1 triliun. Kira-kira caranya gitu ya. Pikirkan bagaimana uang kita setiap tahun bisa naik 1 kali lipat ya. Itu menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua Pak, yang kedua tadi Bapak bilang perusahaan yang wonderful company itu salah satunya memiliki integritas.
Nah, saat ini kan pemerintah sedang gencar tentang ESG. Menurut Bapak, apakah Bapak memilih saham juga memperhatikan perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan ESG? Karena saya lihat yang skornya tertinggi itu perusahaan ERA. Dan itu saya lihat laporan keuangannya kok saya kurang tertarik gitu Pak. Jadi pendapat Bapak bagaimana? Itu yang kedua. Yang kedua, apa ya saya lupa. Yang kedua berkaitan dengan ESG tadi Pak. Apa? Environmental, Social, ESG. Governance. Ya. Iya. Saya kebetulan menyenangi perusahaan yang tidak ESG lagi. Kan saya punya saham tambang batu bara yang kemarin kasih saya dividen 45 miliar itu kan tambang batu bara kan nggak ESG ya. Habis cuan gede gimana? Saya kebetulan menyenangi perusahaan yang tidak ESG lagi. Kan saya punya saham tambang batu bara yang kemarin kasih saya dividen 45 miliar itu kan tambang batu bara kan nggak ESG ya. Habis cuan gede gimana? Tambang batu bara kan kasih cuannya ake, nggak ESG udah biarin lah nggak apa-apa. Cuman jangan kita berpikir ESG terus. Lihat tuh, tadi pagi saya baru baca loh di Vietnam lagi krisis listrik. Enak di Indonesia, nggak pernah krisis listrik, tiap hari lampu nyala terus. Karena kita kaya dengan batu bara. Di Vietnam, saya baca listriknya mati melulu ya. Investor asing juga ngeluh, masyarakat juga ngeluh, investor asing. Pabrik nggak jalan, 2 hari ruginya piro. Apalagi kalau pabrik nggak jalan seminggu ruginya piro. Kenapa listrik mati? Karena nggak pakai batu bara, dia pakai yang ESG, pakai tenaga air. Sekarang musim kemarau, airnya nggak ada, surut. PLTA-nya nggak jalan. Itu ESG itu di Vietnam. Bisa krisis listrik ya. Jadi batu bara susah tergantikan dengan yang lain. Ya. Mau ESG batu bara susah, mau tiap hari listriknya mati. Pakai nuklir, berani pakai nuklir. Yang kedua, mau pakai PLTA, ya ada kesulitan kalau kemarau. PLTA juga kecil. Kalau PLTU yang pakai batu bara bisa 1000 megawatt. PLTA kita sungainya kecil-kecil paling 5 megawatt. Udah gitu konstruksinya susah, lu bikin bendungan itu susah konstruksinya. Yang ketiga pakai angin juga cuma sedikit lagi. Keempat, pakai tenaga surya. Saya kasih tahu ya, tenaga surya. PLTU kan bisa 1000 megawatt. Tenaga surya 1 megawatt butuh solar panel lu seluas 1 hektar loh. 1 hektar loh. Jadi mau 1000 megawatt butuh 1000 hektar bentangan solar panelnya. Belum baterainya mahal. Ya, kita masih sangat memerlukan batu bara ya. Yang ketiga yang terakhir Pak. Ya saya borong ya Pak ya. Yang terakhir saya kemarin sempat melakukan riset bersama Pak Perminas. Itu melihat menganalisis nilai wajar perusahaan dengan 2 metode, yaitu discounting cash flow dengan relatif. Dan berdasarkan hasil penelitian kami, ternyata discounting cash flow itu lebih akurat Pak. Nah menurut Bapak, apakah Bapak menggunakan valuasi itu yang menurut saya itu sangat ribet gitu Pak? Terima kasih Pak.
pertanyaan yang ketiga, oh discounted cash flow ya. Saya selama ini menganalisa saham masih pakai metode yang paling gampang. Hanya anak SD saja bisa ya. Yaitu apa? Hanya price earning ratio yang rendah, price to book yang rendah. Itu aja beli. Saham saya kan banyak yang price to book hanya 0,3, yang PE-nya one time 1 kali. Sederhana. Price earning ratio, price to book. Sangat sederhana, sangat mudah. Tapi ingat, simple is perfect. Yang paling mudah itu yang paling sempurna. Kira-kira gitu ya jawaban dari saya. Itu di bursa kita kan ada beberapa yang perusahaannya yang memanipulasi laporan keuangan. Bagaimana Bapak tahu itu laporan keuangannya asli atau manipulasi? Kan ada yang kelihatan seperti wonderful company, tapi nyata laporan keuangannya manipulasi alias busuk. Pertanyaannya menyeramkan nih ya. Manipulasi soalnya. Ya pertama-tama kan kita kan bukan hanya lihat laporan keuangannya saja. Ya kan kita tadi nomor 1 kan siapa pengendalinya, siapa direksi dan manajemennya, apakah mereka orang berintegritas tidak. Kalau mereka orang berintegritas, laporan keuangannya juga benar ya. Kalau mereka orang tidak berintegritas tentu kita juga ragu dengan laporan keuangannya. Kedua sebagai filter juga ada siapa yang mengaudit laporan keuangan itu. Apakah mereka big four accountant lebih akuntan publik 4 besar dunia itu lebih bisa kita lebih mempercayai ya. Jadi bukan hanya laporan keuangannya kita lihat siapa yang audit, kemudian si pengendali perusahaan, manajemen dan direksi komisarisnya kita juga bisa lihat siapa mereka sebenarnya. Kira-kira begitu pertanyaan jawaban dari saya. Ini ingin bertanya kepada Pak Lo terkait Clippan Finance. Kalau kita amati Clippan Finance di laporan keuangan di tahun 2021 melakukan pembiayaan beberapa triliun ya untuk membiayai konsumen. Apakah ini salah satu alasan Pak Lo Keng Hong membeli Clippan Finance karena akan berubah pembiayaannya menjadi pendapatan di masa yang akan datang sehingga menjadi perusahaan yang turnaround untuk labanya? Atau ada hal lain? Analisanya dan bagaimana menghitung harga wajar dari Clippan Finance. Sedangkan waktu Pak Lo beli di tahun 2020 pada saat COVID itu dalam keadaan rugi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya beli Clippan Finance jadi pemegang saham terbesar nomor 3 di situ? Setahu saya Clippan Finance anak perusahaan dari Penin Bank. Penin Bank adalah menurut saya bank salah satu yang terkuat di Indonesia karena ketika krisis ekonomi tahun 98 dia tidak meminta BLBI dia yang bisa kuat bertahan. Jadi kalau sudah melewati krisis yang begitu dahsyat tahun 98 tentu dalam sektor keuangan sangat kuat dia ya dan itu anak perusahaannya. Yang saya beli hanya sederhana aja. Dia kan pasti soal keuangan sangat baik. Yang saya beli hanya sederhana. Sederhana sekali. Harga sahamnya 200, nilai buku per sahamnya 1.200. Sederhana ya. Hanya price to book nggak sampai 0,2. Usahanya bagus, udah saya beli aja lah. As simple as that lah. Semudah seperti itu. Cuman beli saham ini karena yang punya Penin Bank, oh pasti sektor keuangan yang kuat, bagus. Kedua, harga sahamnya 200, nilai buku per sahamnya 1.200. Wah diskon, udah saya beli aja lah. Sekarang pelan-pelan dia naik ke 500 ya. Kemarin 515 kalau nggak salah. Ada gain 150%. Gitu Pak. Analisanya sederhana sekali ya. Hanya lihat nilai bukunya aja.
belum pakai discounted cash flow ya. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Kita beri aplaus Bapak Ibu.